Natalia memeluk Akila dan Melia menggelengkan kepala, lalu beranjak keluar rumah untuk membeli mie ayam. Onti Galak tunggu, Akila mau ikut, teriak Akila, dan sontak saja Melia menghentikan langkahnya. Yakin Akila mau ikut sama Onti? Kalau Akila ikut, terus papi kabur bagaimana? Tanya Melia pada Akila. Akila mengerucuti bibirnya, lalu mengecup bibir Alex dan Natalia bergantian. Pipi sama Mimi sudah janji bibir sama Akila. Jadi Pipi gak akan kabur dan Mimi jagain Pipi, ujar Akila. Natalia dan Alex tersenyum geli, dan akhirnya Akila ikut dengan Melia. Namun begitu sampai di depan kompleks, wajah Akila langsung berubah masam. Ya, sudah habis Onti, ujarnya kesal. Penjual mie ayamnya sudah bersiap-siap pulang. Dan melihat itu Melia tersenyum geli. Itu berarti Akila memang gak boleh makan mie ayam, goda Melia. Selanjutnya, Melia yang merasa terus diperhatikan, seketika menggendong Akila. Karena Akila tadi jalan sendiri dan tidak mau digendong. Onti Galak, jangan buat Akila semakin kesal. Turunkan Akila sekarang juga Onti, protes Akila. Diam sayang, Onti hanya ingin menggendong Akila saja. Jadi Akila gak usah banyak gerak. Melia mendekap erat Akila. Ia tidak suka penjual mie ayam bakso itu terus memperhatikan Akila. Sial, sepertinya gadis itu sudah curiga, gumam penjual mie ayam itu, kemudian mendorong gerobak dan meninggalkan jalan depan kompleks. Tapi bagaimanapun, aku harus menculik anak kecil itu, ujarnya, dan seringai terukir di bibir tebalnya dan wajah sangarnya. Melia membawa Akila pulang, dan Akila terus merengek minta diturunkan dari gendongan Melia. Tanpa mau tahu kalau sebenarnya Melia sangat mengkhawatirkan Akila. Kenapa kalian cepat kembali? Tanya Natalia yang langsung ngambil Akila dari gendongan Melia. Begitu melihat mereka masuk rumah sambil menggendong Akila. Mie ayamnya sudah habis, jawab Melia. Tetapi wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu. Akila hanya diam dan membenamkan wajahnya di leher Natalia. Sweet baby papi, yang paling cantik kenapa? Tanya Alex datang menghampiri Akila. Tangannya terulur mengusap kepala Akila. Mood Akila buruk pipi, jawab Akila dengan suara lucunya, dan Alex terkekeh geli. Natalia mengerat pelukannya sambil sesekali mengecup bahu Akila. Dasar Akila Yus menyebalkan, ledek Melia sambil menepuk pantat Akila, dan sontak Akila melotot tidak terima. Itu pelecehan namanya Onti Galak, ujar Akila dengan tatapan tajamnya. Melia menunjukkan senyum jahilnya. Tapi Onti suka. Melia menjulurkan lidahnya pada Akila. Is, Pipi, Mimi, lihatlah Onti Galak yang nyebelin itu. Kadu manja Akila pada mami dan papinya sambil menunjuk Melia. Tapi Melia mengabaikan ocehan Akila dan membisikkan sesuatu pada Alex. Akila semakin kesal karena Melia membuat papinya tidak fokus mendengarkannya. Sedangkan Natalia sendiri kini mengerutkan dahinya bingung. Setelah apa yang dikatakan sama Melia, saat itu juga level A diaktifkan dengan adanya sensor gerak serta detektor suara. Alex sama sekali tidak mau terjadi sesuatu pada Akila, anak semata wayangnya. Natalia ataupun keluarganya, walaupun keamanan kompleks cukup ketat, tapi bisa saja orang itu menyusup masuk. Jadi Alex mengaktifkan sistem keamanan rumahnya dengan level tingkat paling tinggi.
Bahkan bukan cuman itu, penjagaan rumahnya pun diperketat. Dan itu disetujui Virus, karena Virus ternyata juga mencurigai orang itu. Tolong pastikan semuanya aman Virus, aku gak mau sampai terjadi sesuatu, ujar Alex pada Virus. Kini malam sudah larut, Akila sudah tidur di dalam pelukan Natalia. Jangan khawatir Natalia, satu langkah saja orang asing memasuki rumah ini, kita akan langsung mengetahuinya, ujar Virus. Alex menghela nafasnya. Aku tahu, maaf sudah membuat kamu tertahan di sini. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa pulang dan beristirahat, ujar Alex yang merasa tidak enak dengan Virus. Walau bagaimanapun Virus sudah dianggap keluarga sama Alex. Tetapi Alex tidak bisa semena-menanya meminta Virus untuk tetap tinggal di rumahnya. Baiklah, tapi mulai sekarang, bisakah kamu gak terlalu bersikap formal padaku? Bukannya aku sudah seperti kakakmu sendiri, ujar Virus. Baiklah, kalau begitu terima kasih ya Abang Virus, goda Alex sehingga mereka berdua terkekeh geli. Mas, kenapa kamu belum tidur juga? Natalia tiba-tiba menghampiri Alex dan Virus yang tengah asik berbicara, dan tanpa diminta Virus langsung beranjak pergi. Kenapa keluar sayang? Tanya Alex yang bukannya menjawab pertanyaan Natalia, malah mengajukan pertanyaannya. Dan itu membuat Natalia mendengus kesal. Mas membuatku khawatir. Sejak Melia membisikkan sesuatu ke Mas, dan Mas terlihat aneh. Ada apa sebenarnya Mas? Natalia mengalungkan kedua tangannya di leher Alex, dan matanya menyipit tajam menatap Alex. Melia bilang dia sedang mencurigai penjual mie ayam di depan kompleks. Caranya menatap Akila terlihat mengerikan. Dan ternyata, Virus juga mencurigai orang itu. Jadi mulai sekarang kamu dan Akila gak boleh pergi hanya berdua. Harus ada yang menemani kalian berdua. Kamu mengerti sayang? Jelas Alex menempelkan dahinya di dahi Natalia. Kemudian hidungnya menggesek manja hidung Natalia. Iya mas, aku mengerti. Tapi aku jadi takut mas, ujar Natalia. Kemudian Alex mengecup sekilas bibir Natalia, lalu memeluk erat Natalia. Kamu gak usah takut sayang, kan ada Mas, dan Mas akan selalu menjaga kalian, ujar Alex. Aku sangat percaya Mas akan selalu menjaga kami. Tapi Mas juga harus menjaga diri Mas dan kesehatan Mas. Dan Mas harus berjanji padaku untuk itu, ujar Natalia, tangannya mengusap lembut pipi Alex. Iya sayang, Mas akan janji. Kalau itu memang keinginan kamu sayang, ujar Alex. Di sisi lain, lebih tepatnya di seberang jalan depan kompleks perumahan Alex, seorang gadis belia berusia 14 tahun menarik tangan seorang lelaki dewasa berwajah sangar dan berbibir tebal dengan sangat kesal. Jangan lakukan om, Sisil mohon, ujarnya. Gadis kecil yang dulu lawan debat Natalia, kini sedang menghentikan omnya yang berniat menculik Akila. Namun sayangnya, Sisil belum tahu kalau yang akan menjadi korban omnya adalah keluarga Natalia yang sudah menolongnya. Jangan naif Sisil, om melakukan ini agar kita mendapatkan banyak uang. Dan om yakin, keluarganya akan memberikan kita uang yang sangat banyak. Lagian om juga sudah mengawasi keluarga mereka. Sudah cukup lama, dan mereka sangat kaya. Jelas omnya Sisil. Sisil menghela nafasnya. Tapi ini salah om sendiri, jawab Sisil. Di mana letak salahnya Sisil? Kamu harus ingat, ayah kamu sangat membutuhkan banyak uang untuk kesembuhannya, ujar omnya Sisil.
Tapi selama ini semua biaya pengobatan sudah ditanggung sama kakak yang berhati malaikat yang Sisil temui di pantai. Itu kenapa mereka membuatkan rekening pribadi Sisil agar semuanya mudah, ujar Sisil. Tapi Sisil tidak tahu kalau semua uang pengobatan ayahnya malah dinikmati sama omnya yang tidak mempunyai hati alias berhati busuk. Itu kenapa ayahnya tidak berangsur membaik. Itu tetap saja kurang, Sisil, ujar omnya. Om Dodi jangan bohong, ujar Sisil kesal. Ini bukan kali pertamanya omnya berbuat nekat untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Tapi kali ini Sisil benar-benar bertekad akan menghentikan niat buruk omnya. Terlebih setelah omnya tahu ia datang dan sok peduli padanya. Padahal sebenarnya omnya hanya memanfaatkannya saja. Tanpa sepengetahuan Sisil dan omnya, Fairuz yang kini menghampiri security kompleks tidak sengaja melihat itu. Dan seketika Fairuz pun menajamkan penglihatannya dan terus memperhatikan dua orang yang sedang berdebat di seberang jalan. Dan membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Sisil berhasil membawa omnya pergi. Tapi tetap saja, omnya masih ingin menjalankan rencana jahatnya. Namun Fairuz juga tidak bodoh, karena ia sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Sementara itu, Alex dan Natalia yang baru saja masuk ke dalam kamar, langsung disambut oleh Akila dengan wajah cemberutnya. Mimi sama Pipi pasti habis pacaran kan? Makanya Akila dicampakkan begitu saja, ujar Akila kesal melipat kedua tangannya di dadanya. Natalia dan Alex terkekeh geli dan tersenyum. Natalia mendekati Akila, kemudian duduk di tepi ranjang. Siapa yang bilang Mami sama Papi pacaran dan mencampakkan kamu sayang? Mami tadi lagi membicarakan hal yang sangat serius sayang. Natalia mengangkat tubuh Akila dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Akila kenapa belum tidur sayang? Alex ikutan duduk di tepi ranjang. Kemudian tangannya terulur mengusap kepala Akila. Dan Akila menatap dalam papinya. Wajah Akila kusam pipi. Akila harus memakai pelembab sebelum tidur. Nanti kalau nggak pakai, wajah Akila nggak glowing lagi, jawabnya manja. Alex gemas mendengar jawaban dari Akila. Ia mencubit pelan pipi Akila dan tersenyum geli. "Au, sakit pipi," ujar Akila. Alex mengecupi pipi Akila yang sudah ia cubit, dan senyum terukir di wajah cantik Akila. "Ayo kita bobok lagi sayang, hari sudah semakin malam," ajak Natalia, dan disetujui sama Akila dan Alex. Alex mengedikkan bahunya. Tapi detik berikutnya, Alex mengucup kepala Akila dan Natalia bergantian. Kemudian memeluk Natalia dan Akila. Esok paginya, akhirnya Alex pergi juga ke kantor setelah kemarin ia menjadi tahanan Akila dan Natalia. Tapi walau begitu, penjagaan rumahnya tetap diperketat. Bahkan Fairuz sendirilah yang terus mengawal Natalia dan Akila. Terlebih setelah apa yang Fairuz lihat di jalan semalam, membuatnya semakin siaga. Fairuz tidak jadi melakukan perjalanannya ke Bali, karena Wahyu juga memiliki firasat yang buruk terhadap Alex, Natalia, dan Akila. Sehingga ia meminta Fairuz tetap bersama mereka. Dan yang pergi ke Bali hanya Wahyu dan beberapa rekan kerjanya yang akan menyelesaikan masalah di Bali. Alex memijat pelipisnya yang terasa berdenyut karena terus memikirkan Natalia dan Akila. Siapa orang yang berniat mencelakai keluargaku dan apa tujuannya?
Gumam Alex menyandarkan tubuhnya di kursi kebesaran milik Alex. Ponsel Alex lalu berdering. Alex langsung menjawab panggilan telepon tersebut. Dan seketika, itu juga wajah Alex berubah serius. Rahangnya mengeras dan tangan kirinya mengepal sempurna. "Ada apa, Lex?" tanya Melia yang baru saja masuk ke dalam ruangan Alex. Dan melihat ekspresi wajah Alex, Melia yakin pasti terjadi sesuatu. "Diamlah dulu," jawab Alex. Melia menarik kursi yang ada di depan meja kerja Alex, lalu duduk di sana, dan Melia meletakkan beberapa berkas yang dibawanya di atas meja. "Oke, nanti kabarin aku. Tapi meeting dimulai sekitar 15 menit lagi," ujar Melia dengan berbisik. Alex masih sibuk dengan ponselnya, hingga tidak mendengarkan perkataan Melia. Ia sedang serius mendengarkan apa yang dikatakan Virus, karena Viruslah yang menelponnya. "Aku harus pergi. Ini mendadak dan serius. Tolong handle meeting pagi ini," ujar Alex sambil menyambar jasnya yang tersampir di punggung kursi kebesarannya. Mendengarkan perkataan Alex, Melia langsung mengerti tujuan Alex kemana. Dan ia pun juga mengkhawatirkan keadaan Natalia dan Akila. Dalam perjalanan pulang, Alex sama sekali tidak bisa tenang. Beberapa kali, ia menerobos lampu merah, bahkan hampir membuat pengendara lain celaka, dan membuat mereka mengumpat kesal padanya. Tapi Alex tidak peduli, dan ia tahu ia harus cepat sampai rumah. Dan begitu sampai di rumah, Alex memarkirkan asal mobilnya, lalu membanting pintu mobilnya, membuat Virus menghela nafasnya menghampiri Alex. "Kenapa ini bisa terjadi, Virus?" Suara Alex menggema. Virus lagi-lagi menghela nafasnya. "Entahlah, tapi dari CCTV, tidak ada orang asing yang masuk ke dalam rumah," jawab Virus. Alex langsung masuk ke dalam rumah, dan ia melihat Natalia menangis histeris. "Sayang," Alex meraih tubuh Natalia dan membawa Natalia ke dalam pelukannya. "Ini semua salahku, Mas. Akila hilang, dan ini salahku," ujar Natalia lirih. "Aku hanya meninggalkan Akila sebentar untuk membuatkannya susu. Tapi begitu masuk kamar, dia sudah gak ada. Padahal saat aku tinggal, dia masih tidur," sambung Natalia. Semalam mereka tidur sampai pagi. Karena Akila terus saja berceloteh menceritakan pada Alex dan Natalia. Dan paginya, saat Alex berangkat ke kantor pun Akila belum bangun. "Sudah sayang, semua ini bukan salahmu." Alex mencoba menenangkan Natalia, walaupun perasaannya sendiri kini sedang sangat kacau. "Aku gak menemukan Akila dimanapun," suara Melia seketika menarik perhatian Alex dan Natalia. Alex juga tidak bisa lagi berpikir dan tidak sempat mengajukan pertanyaan, kenapa Melia sudah berada di rumah. Ternyata Melia membatalkan meetingnya, karena setelah Alex pergi, ia langsung menghubungi Virus. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Melia langsung ke rumah Alex untuk mencari Akila, keponakan kesayangannya. "Apa kamu sudah mencari ke seluruh ruangan?" tanya Alex. "Sudah, Lex. Bahkan semua orang masih sibuk mencari Akila," jawab Melia, dan air matanya luruh begitu saja. "Gak akan terjadi apapun padanya kan?" tanyanya lirih. Melia menatap sendu Alex, dan Natalia sendiri kini masih menangis di dalam pelukan Alex. "Akila pasti baik-baik saja. Dia sangat pintar, dan aku yakin dia akan baik-baik saja," jawab Alex dengan suaranya yang
novelers yang Mimin cintai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mimin mengucapkan terima kasih kepada novelers yang selalu setia di Novel Mr. CEO dan di channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komennya. Bagi yang baru mampir di channelnya Mimin, jangan lupa subscribe, like, dan komennya dong. Wah, sudah lama banget nih Mimin tidak menyapa kalian. Bagaimana ceritanya, sudah membosankan atau belum? Nah, tetap stay tune ya di channelnya Mimin. Selamat menyaksikan, bersambung.